Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneng Ayuti, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 3 Ponorogo. Video inspirasi praktik dengan judul Implementasi Pemanfaatan Google Meet dan Google Spreadsheet secara maksimal dalam pembelajaran dibuat sebagai upaya pencegahan learning loss di masa pandemi. Kita ketahui selama masa pandemi ada zona dalam pendidikan. Ada zona merah, zona orange, zona kuning, dan zona hijau. Keempat zona ini kebijakannya pun berbeda. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ditujukan kepada sekolah-sekolah pada daerah setempat. Di antaranya zona merah, maka SMA Negeri Ponorogo melalui edaran pemerintah daerah wajib melaksanakan pembelajaran secara full 100% daring dalam jaringan di rumah. Artinya bahwa semua guru dan murid atau peserta didik melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Karena guru dan peserta didik tidak melakukan kontak, maka pembelajarannya durasinya lebih lama. 1 jam bisa diasumsikan 30 menit. Tapi tentu ada waktu istirahatnya. Dalam pembelajaran daring seperti ini, maka guru menggunakan plafon yang sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Sama halnya dengan SMA N3 Ponorogo menggunakan plafon Google Meet. Ketika zonanya sudah mengalami perkembangan yang baik, katakanlah zona orange, maka sekolah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Artinya adalah bisa saja dengan 50% peserta didik belajar dari rumah dan peserta didik belajar di sekolah. Tentu menggunakan jadwal kelompok agar semuanya bisa terjadwal dengan baik. Dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas, maka guru, peserta didik, guru melaksanakan pembelajarannya di sekolah. Tetapi dengan memperhatikan peserta didik yang berada di rumah. Artinya, pembelajaran tatap muka secara terbatas, fokus guru betul-betul menjadi pusat perhatian. Peserta didik yang di rumah dan peserta didik di kelas juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Artinya bahwa dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas, guru menggunakan plafon Google Meet dan untuk memudahkan agar tidak lama dalam penggunaan waktunya, karena 1 jam durasinya hanya 25 menit, maka guru bisa mensiasatinya dalam melakukan keaktifan siswa atau peserta didik di kelas dalam cara mengabsen. Maka cara hemat tidak perlu mengabsen, memanggil siswa secara satu-satu, tetapi guru bisa meminta tolong kepada peserta didik di rumah maupun di kelas untuk melakukan rekap kehadiran peserta didik yang lain di jurnal kelas. Jadi tadi kalau kita biar nanti teman-teman yang ada di kelas, kalau di rekap
siapakah yang hadir, dan nanti tambah dengan teman-teman yang ada di Google Meet. Anak-anak ada Google Meet, jadi teman-teman teman-teman yang masuk di Google Meet pada pagi hari ini silahkan direkam seperti biasa, ditulis namanya dan nanti bisa didiskusikan. Nah, dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka secara terbatas, untuk memudahkan komunikasi antara peserta didik, guru, dan wali murid yang ada di rumah, maka sekolah terus paling tidak melakukan pelaporan terkait dengan perkembangan peserta didik di sekolah. Di antaranya guru bisa menggunakan plafon Google Meet, plafon Google Spreadsheet dalam melakukan perekapan. Karena di dalam pemanfaatan Google Spreadsheet, maka ini akan memudahkan guru dalam melakukan perekapan. Guru membuat atau mendata dan melakukan rekapitulasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di antaranya dengan Google Spreadsheet, kita sebagai guru bisa memasukkan poin-poin apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jadikan data dan bisa langsung dilihat oleh peserta didik dan wali murid. Sehingga dengan demikian wali murid dan peserta didik bisa mengetahui dan mencermati yang terkait dengan kehadiran dan tugas-tugas mana yang belum. Di antaranya di dalam Google Meet, di dalam Google Spreadsheet, ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam, saya memasukkan poin-poin terkait dengan di antaranya adalah kehadiran siswa. Ada terkait dengan penilaian keterampilan, ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, ada PH juga dan lain sebagainya. Tentu dengan poin-poin seperti ini yang bisa kita sampaikan akan memudahkan peserta didik dan wali murid untuk mencermati tugas mana dan terkait dengan kedisiplinan absen mereka selama belajar di sekolah. Mungkin sedikit yang bisa kita sharingkan bisa menjadi inspirasi untuk kita guru-guru di seluruh Indonesia. Terima kasih.